Ya, Anda kembali pemirsa dalam IDX Second Session Closing. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Dan pada sore hari ini pemirsa, kita akan membahas sentimen, kemudian semua yang terjadi di market sepanjang perdagangan hari ini bersama dengan Mas Akil Triadi, Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Akil, apa kabar? Halo sore, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama IDX Channel pada sore hari ini. Mas Akil, informasi terbaru yang kita dapatkan dari dalam negeri tentunya yang paling menjadi sorotan adalah penerapan PPKM mikro darurat. Jadi kan banyak yang menyarankan lockdown nih 14 hari atau 2 mingguan. Tetapi pemerintah tampaknya lebih memilih PPKM mikro, kali ini ada daruratnya. Mungkin akan lebih signifikan, lebih ketat dibandingkan dengan PPKM mikro. Sejauh ini dampaknya untuk market tampaknya positif ya? Iya, kalau kita lihat memang itu menjadi shock terapi ya saat memang dikabarkan bahwa Indonesia akan di lockdown begitu ya di hari Senin kemarin. Sehingga kita lihat memang pergerakan dari IHSG pada hari Senin terjadi koreksi ya. Kita lihat juga di hari ini sudah mulai membaik memang dengan adanya statement dari pemerintah yang hanya untuk PPKM mikro darurat, yang artinya memang tidak begitu terlalu ketat ataupun juga tidak seperti lockdown ya. Memang hal ini juga pernah ataupun juga sudah dialami oleh Indonesia sendiri, sehingga memang untuk penerapannya ataupun juga respon kepada market sendiri sudah di-pricing begitu oleh market. Sudah dipricein oleh market sehingga Anda melihat bahwa PPKM mikro darurat ini yang akan lebih ketat tentunya daripada PPKM mikro harusnya sudah dipricein oleh market karena sudah digaung-gaungkan sejak kemarin gitu. Peluangnya IHSG masih akan terus melanjutkan penguatan karena sebaliknya hari ini justru nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ke 14.500 yang dinilai karena faktor PPKM mikro darurat ini. Iya, memang untuk pelemahan dari rupiah sendiri ya, kita lihat memang juga tidak hanya oleh dari faktor PPKM mikro, namun kita lihat juga bagaimana dari sentimen global yang memang dari US dollar juga menguat ya, didorong oleh beberapa sentimen yang kita tahu di mana pejabat The Fed beberapanya akan mendukung dari tapering ataupun juga pengurangan program pembelian aset. Dan juga memang ada didorong oleh sentimen bahwa kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sendiri memang tidak akan begitu cepat ataupun juga akan berlaku di akhir 2022. Sehingga itu menjadi sentimen positif dan juga penguatan dolar terlihat ya, dan juga untuk di rupiah tidak kita lihat hari ini pun terjadi pelemahan. Baik, apa yang harus diperhatikan dengan kondisi market saat ini? IHSG menguat tapi rupiahnya melemah. Ya, memang kami melihat untuk pelemahan dari rupiah sendiri ya, yang memang tidak begitu untuk signifikan di hari ini, namun di beberapa hari sebelumnya terjadi pelemahan yang cukup signifikan. Dan untuk pelemahan yang memang cukup terbatas dari rupiah ini tidak begitu berdampak yang signifikan kepada IHSG. Kita lihat memang IHSG masih direspon positif, terlebih juga kita lihat dari kasus COVID-19 yang memang terus meningkat ya, berada di atas level 20.000, dan itu memang kita lihat dari pasar meresponnya adalah ini adalah sesuatu yang pernah terjadi di beberapa waktu belakangan, sehingga responnya tidak begitu ketakutan yang bagaimana terjadi di tahun 2020. Oke, value market hari ini 12,6 triliun rupiah. Sebenarnya ini cukup di atas rata-rata ya? Betul. Berarti banyak sekali transaksi yang berlangsung, tapi indeksnya tetap hijau. Dan kalau kita perhatikan tercatat net foreign sale di pasar reguler 422,7 miliar rupiah. Ini apakah angka yang cukup signifikan harus dikhawatirkan net sale-nya sebesar itu? Ya, memang untuk net sale 400 sekian ya, 400 miliar sekian itu memang tidak begitu besar pun juga tidak begitu kecil untuk net sale hari ini. Namun yang bisa kita cermati, asing sendiri masih mencatatkan net buy ya, secara year to date kita lihat memang masih di angka 1 sampai 2 triliun kisarannya kita lihat. Dan memang untuk di 4,32 triliun Pak untuk regular market. 4,32 net buy-nya. 4,3 triliun. Year to date. Nah, lalu kita lihat bagaimana untuk di hari ini tidak begitu signifikan
signifikan ya untuk di 432 miliar, sehingga memang hal ini berdampak kepada market yang masih cukup kuat untuk terjadi penguatan. Oke. Jadi ngelihatnya year to date berarti ya, kalau ngelihat satu Iya. minggu juga masih net sell 310 miliar rupiah. Lantas dengan kondisi ini, saham apa yang direkomendasikan? Nanti akan kita bahas dalam grafis saham pilihan ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami segera kembali.